perbuatan zalim di dunia juga akan menjadi kegelapan bagi seseorang nanti di hari kiamat. Gelap itu maknanya payah ketika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin termasuk orang yang nanti dalam perjalanan akhirat kita tidak akan mendapatkan kesulitan, maka lepaslah kezaliman kita kepada orang lain ketika kita ada di dunia. Tinggalkanlah perbuatan zalim kepada orang supaya kemudian perjalanan akhirat kita Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul yang mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-24. Warabi'u wal ishrun, adapun cabang iman yang ke-24 adalah tarkul kibri wal hasadi wal ghibati wan namimah. Di antara cabang keimanan yang nomor 24 adalah meninggalkan perbuatan sombong dan kemudian perbuatan ujub, hasad, dan kemudian hibah dan juga adu domba. Ketika kita meninggalkan hal-hal yang kita sebutkan tadi, berarti itu bagian dari penyempurnaan iman di dalam diri kita. Sehingga di antara kata Imam Nawawi, wahdar an tasma'a haditsa qaumin wa hum yafrahuna an tasma'a. Jauhilah untuk mendengarkan pembicaraan sekelompok orang. Kalau kita mendengarkan, lalu kemudian mereka tidak senang. Jadi kalau ada orang sedang ngomong rahasia, lalu kemudian kita berusaha untuk menguping, kalau ternyata obrolan mereka kita dengar, lalu kemudian mereka tidak senang dengan kita, itu dianjurkan agar kemudian kita menghindari. Kenapa perlu kita menghindari? Fa innahu naw'un minat tajassus. Karena itu satu di antara bentuk tajassus. Tajassus itu memata-matai. Jadi memata-matai itu adalah sesuatu yang tidak baik. Cuman kalau untuk kepentingan dalam berperang, seperti yang dahulu dilakukan oleh sahabat, tentu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sementara memata-matai yang saya ceritakan tadi, alladzina Allahu anhu, satu di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi kalau sedang ada pembicaraan penting sekelompok orang, kalau kemudian mereka tidak senang kita mendengarkannya, tak senang kemudian pembicaraan mereka terdengar oleh kita, maka hindarilah untuk bisa mendengarkan perkataan-perkataan tersebut. Wala taliku ahadan bi'ainil izdira'i wat tashir wa in kana musyrikan. Lalu kemudian jauhi juga atau kemudian tidak pantas dilakukan oleh seseorang ketika memandang orang lain dengan memandang meremehkan dan mengecilkan, meskipun kepada orang yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memandang orang, jangan orang itu kita pandang dengan sebelah mata. Ketika kita melihat seseorang, jangan sampai penglihatan kita itu mengecilkan orang yang bersangkutan. Karena kita tidak tahu, barangkali orang yang kita pandang kecil, tapi justru dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak pernah melihat bagaimana fisik kita. Allah tidak kemudian melihat apa yang menempel di badan kita, tapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah qalb kita. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka jangan memandang seseorang dengan sebelah mata. Ketika itu para sahabat sedang melihat seseorang yang bekerja luar biasa tekunnya. Lalu kemudian para sahabat memandangnya dengan pandangan agak merendahkan dengan kalimat laukana fi sabilillah. Kalau etos kerja yang begini ini di jalan Allah tentu baik. Tapi sayang etos kerja ini hanya untuk kepentingan dunia.
artinya memandang dengan sebelah mata. Tapi kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi shahira fi sabilillah." Kalaulah seandainya dia keluar dari rumah, bekerja dengan sedemikian rupa, tapi niatnya untuk menafkahi anaknya yang masih kecil di rumah, maka sesungguhnya dia sedang di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sedang tidak mengangkat pedang untuk berperang, meskipun dia tidak berada di barisan perang, tapi perbuatannya dinilai sebagai perbuatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara kenapa kita dianjurkan untuk tidak meremehkan orang, untuk tidak merendahkan orang, untuk tidak memandang orang dengan sebelah mata. Lalu kemudian meskipun itu kepada non-muslim, meskipun kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Haufan min akibatika. Khawatir kalau seandainya kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik dan orang juga akan memperlakukan sama terhadap kita karena itu akibat dari perbuatan kita. Lalu kemudian fala'allaka tusallib al-ma'rifata wa yarzuquha. Bisa jadi ketika kita memandang orang dengan sebelah mata, ada pengetahuan yang seyogyanya kita dapat, karena kita mengabaikannya, maka kita tak dapat pengetahuan baru, kita tak dapat pengalaman baru. Maka ketika kita memandangnya dengan memperhatikan, barangkali kita bisa mengambil pelajaran, maka kita akan mendapat pengetahuan. Tapi kalau terlanjur kita memandangnya sebelah mata, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pengetahuan dari orang yang kita remehkan, dari orang yang kita rendahkan. Lalu kemudian perbuatan zalim, zulumatu yaumil qiyamah. Perbuatan zalim di dunia juga akan menjadi kegelapan bagi seseorang nanti di hari kiamat. Gelap itu maknanya payah ketika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin termasuk orang yang nanti dalam perjalanan akhirat kita tidak akan mendapatkan kesulitan, maka lepaslah kezaliman kita kepada orang lain ketika kita ada di dunia, tinggalkanlah perbuatan zalim kepada orang supaya kemudian perjalanan akhirat kita Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di antara bentuk orang menzalimi orang? Kata Imam Nawawi, antamna'ahum huquqahum allati awjaballahu 'alaika ada'aha ilaihim. Di antara bentuk kezaliman hak orang yang seharusnya sampai tapi kemudian kita menghalanginya sehingga hak itu tidak sampai. Contoh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkewajiban membayar zakat. Berarti itu hak orang lain. 8 asnaf yang berhak untuk menerima karena harta kita sampai 1 nisab. Lalu saat kita tidak mengeluarkannya, berarti kita telah melakukan perbuatan zalim kepada orang. Atau seyogyanya orang itu mendapatkan hadiah. Lalu kemudian kita yang dijadikan perpanjangan tangan untuk menyampaikan hadiah itu. Dan kemudian kita tahan sehingga hadiah itu tidak sampai kepada orang yang seharusnya menerimanya, itu juga termasuk perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim inilah yang akan menjadi beban seseorang nanti ketika berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kama idza alimta hala sahsin minal idrar wa anta qadirun ala daf'i daruratihi fayajibu 'alaika an ta'lama anna lahu haqqan fi malika. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang sedang dalam keadaan sulit, dalam keadaan payah, dan kemudian kita mampu melepaskan orang itu dari kesulitan. Entah kita mampu melepaskannya melalui harta kita atau dengan tenaga kita, tapi kemudian kita mengabaikan. Kita tidak membantunya dengan harta kita tidak membantunya juga dengan tenaga kita, maka kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kita mampu. Tapi kalau kita melihat ternyata kita tidak mampu menolong, kita lepas pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dan kita mampu, lalu kemudian kita halangi dia untuk mendapatkan pertolongan baik dari tenaga kita atau kemudian dari harta kita, maka kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka sekali lagi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah kemampuan kita. Maka kemampuan itulah yang ketika kita tidak mengaplikasikan, kita tidak menggunakannya, yang akan Allah Subhanahu wa taala memintai pertanggungjawaban. Fa innallaha ma'attala'aka 'ala halihi illa litadfa'a ilayya haqqahu wa illa fa anta mas'ul. Ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita orang yang sulit, karena Allah Subhanahu wa taala ingin melibatkan kita supaya membantu kesulitan orang. Kalau Allah Subhanahu wa taala perlihatkan orang yang butuh pertolongan dengan tenaga kita melihatnya dengan mata kepala kita, karena sesungguhnya Allah ingin melibatkan kita menolongnya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kita kesulitan orang, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar menampakkan, karena Allah ingin melibatkan kita supaya kita bisa membantunya, entah itu dengan tenaga kita atau dengan harta kita, sehingga nanti kita lepas di pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqita ahadan minal muslimin fasafahahu idza sallimta alaihi wala tanhanulah fa inna dzalika adatus su. Kalau seandainya kita berjumpa dengan seseorang dari sesama muslim, lalu kemudian kita berjabat tangan, idza salimta alaihi wala tanhunlah. Lalu kalau kemudian kita sudah memberikan salam dan kita sudah berjabat tangan, itu di antara kebiasaan yang baik. Tapi ada sesuatu yang kemudian tidak baik, kalau kita berjabat tangan, kita minta orang yang kita ajak berjabat tangan supaya dia menunduk dengan kita. Jadi kita berjabat tangan, kita berharap orang itu akan menunduk kepada kita, itu kebiasaan yang tidak baik. Tapi kalau tidak ada tujuan itu tidak dilarang. Seperti kita bersalam kepada orang yang mohon maaf pengetahuannya lebih banyak, yang mohon maaf mungkin orang itu alim, tidak apa-apa. Tapi kalau kita berjabat tangan, nah ini nanti dia akan cium tangan saya. Kalau tak percaya tengoklah nanti. Berarti kalau kita melakukan itu, berarti itu sesuatu kebiasaan yang tidak baik. Maka baginda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, idza laqiya ar-rajulu ar-rajula yanhaniya, kalau ada seseorang bertemu dengan orang lain, lalu kemudian yang bertemu itu berharap yang lainnya menunduk kepadanya, maka kemudian kata Rasulullah SAW, ayusofi'ahu, apakah harus dengan menunduk, apakah kemudian harus berjabat tangan? Kata baginda Rasulullah SAW, naam, yang seharusnya dia lakukan bukan dengan menundukkan kepalanya, tapi kemudian dengan berjabat tangan. Itu ketika berjumpa. Jadi berjumpa itu yang paling baik bukan hanya itu enggak, tapi kemudian bagaimana kita berjabat tangan. Kalau kita berjumpa hanya dengan menundukkan kepala, itu merupakan adat yang tidak baik yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Sehingga berjabat tangan Rasulullah menyebutkan, "Ma min muslimaini yatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa." Kalau ada dua orang berjabat tangan saat berjumpa, maka Allah akan ampuni dosanya sebelum kemudian keduanya berpisah. Lalu bagaimana dengan muhajir? Muhajir itu orang yang mendiamkan orang lain, tidak menegur, tidak menyapa. Dan jika itu dia lakukan lebih dari 3 hari, maka itu adalah sesuatu yang melanggar ketentuan di dalam agama. Maka batas kita tidak menegur, tidak menyapa orang itu cukup 3 hari. La yahjuru ahadukum akhahu fawqa salasin. Jangan sampai salah satu di antara kalian mendiamkan yang lainnya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Saat berjumpa satu menahan sehingga menahan tangan mereka masing-masing sampai kemudian mereka tidak mau berjabat tangan, waqad farahtas salas, cukuplah apa yang dilakukan itu hanya 3 hari. Maka siapa yang paling terbaik setelah 3 hari? Yang paling terbaik orang yang pertama mengucapkan salam saat keduanya berjumpa lagi. Yang paling baik di antara mereka adalah orang yang kemudian memulai mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan di antara dua orang yang kemudian saling tidak menegur. Itulah di antara yang Rasulullah SAW pesankan, agar kemudian kita ketika sedang ada hal yang tidak baik dengan kawan, maka jangan ditunda menunggu lebaran baru kita minta maaf, maka cukuplah 3 hari. Setelah itu yang terbaik di antara orang yang sedang tidak bertegur sapa setelah 3 hari adalah orang yang pertama menyapa, mengulurkan tangannya, lalu kemudian mengucapkan salam. Barangkali itu cabang iman yang ke-24 yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membacakan cabang iman yang ke-25. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta